Perkenalkan, nama saya Ferry Makal Lembang dengan NIM 2006011026. Halo, perkenalkan nama saya Yurnika Mue dengan NIM 200601501032. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang Hukum acara Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selamat menyaksikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah peradilan umum dan merupakan lex spesialis dari Kitab Undang-Undang Pidana. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan, bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah HAM, dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili kejahatan-kejahatan tertentu. Kejahatan-kejahatan yang merupakan yurisdiksi pengadilan HAM ini adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang keduanya merupakan pelanggaran HAM yang berat. Terbentuknya pengadilan HAM ini mempunyai paling tidak dua arti penting dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Pertama, dibentuknya pengadilan HAM membuka peluang akan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, sekaligus dapat menjadi batu loncatan menuju reformasi sistem hukum di Indonesia. Kedua, pengadilan HAM akan menjadi parameter awal yang akan menunjukkan sampai seberapa jauh keseriusan pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi dan memajukan HAM seperti halnya sudah diamanatkan oleh Pancasila sebagai cita hukum yang menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah sebuah undang-undang yang mengatur tentang pengadilan hak asasi manusia. Secara historis, Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia lahir karena Amanat Bab 9 Pasal 104 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tersebut, maka penyelesaian kasus HAM berat dilakukan di lingkungan peradilan umum. Ini merupakan wujud dari kepedulian negara terhadap warga negaranya sendiri. Dengan diundangkannya undang-undang ini, setidaknya memberikan kesempatan untuk membuka kembali kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia sebelum diundangkan Undang-Undang Pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam pasal 43 sampai 44 tentang Pengadilan HAM ad hoc dan pasal 46 tentang tidak berlakunya ketentuan kadaluarsa dalam pelanggaran HAM yang berat. Masuknya ketentuan tersebut dimaksudkan agar kasus-kasus yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diadili. Asas retroaktif adalah pemberlakuan peraturan perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya. Pengadilan HAM ad hoc memunculkan persoalan isu tentang asas retroaktif dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang dianggap sebagai pelanggaran atas asas legalitas dalam hukum pidana. Kontroversi atas penerapan asas retroaktif ini menunjukkan bahwa terdapat dua perspektif yang bertentangan mengenai penerapan asas retroaktif dalam pelanggaran HAM yang berat. Pandangan pertama mengindikasikan bahwa penerapan asas retroaktif ini bertentangan dengan asas kardinal dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas dan bertentangan dengan norma-norma yang lain. Sedangkan pandangan kedua, dan ini yang diikuti oleh penyusun undang-undang, bahwa asas legalitas dapat disimpangi berdasarkan hukum internasional. pengertian dan tugas pengadilan HAM ad hoc.
Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc atau yang disingkat sebagai Pengadilan HAM ad hoc adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum Undang-Undang Pengadilan HAM diundangkan. Pelanggaran HAM berat ada dua jenis. Yang pertama, kejahatan genosida. Kejahatan genosida ialah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Yang kedua, kejahatan kemanusiaan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Legitimasi atas adanya pengadilan HAM ad hoc didasarkan pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Adapun ketentuan mengenai pembentukan pengadilan HAM ad hoc menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk atas usul DPR Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden. Yang ketiga, pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dibentuk dalam ayat 1 berada di lingkungan peradilan umum. Siapakah yang mengusulkan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc? Dalam penjelasan pasal 43 ayat 2 menyatakan dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc, DPR Republik Indonesia mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada locus dan tempus delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini. Kemudian dalam pasal 43 ayat 2 menyatakan kewenangan DPR untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran HAM yang berat. Dari ketentuan dalam pasal 43 berkenaan dengan pengadilan HAM ad hoc ini, terdapat beberapa hal yang menjadikan proses pengadilan HAM ad hoc sulit diaplikasikan dalam pembentukannya. Yang pertama, penerapan tentang asas retroaktif. Yang kedua, proses pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Dan yang ketiga, kewenangan DPR dalam menentukan pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Selanjutnya adalah skema alur pengadilan HAM ad hoc. Dapat dilihat pada gambar di samping tentang skema alur pengadilan HAM ad hoc. Yang pertama adalah Komnas HAM, di mana Komnas HAM ini melakukan penyelidikan terkait kasus yang dianggap sebagai kasus pelanggaran HAM. Jika Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikannya, hasil penyelidikan tersebut akan diberikan kepada Jaksa Agung. Kemudian Jaksa Agung akan melakukan proses penyidikan terhadap hasil penyelidikan Komnas HAM. Jika Jaksa Agung menganggap bahwa hasil penyelidikan telah lengkap berdasarkan bukti yang ada, maka Jaksa Agung akan menyurat kepada DPR terkait kasus tersebut. Selanjutnya, DPR akan memeriksa dan memutuskan bahwa kasus tersebut memang benar merupakan kasus pelanggaran HAM dan perlu dibentuk adanya pengadilan HAM ad hoc. DPR akan membuat rekomendasi atau usulan kepada Presiden yang kemudian akan keluarlah keputusan Presiden tentang pengadilan HAM ad hoc. Maka setelah itu, kasus tersebut akan diadili lewat pengadilan HAM ad hoc. Selanjutnya, kekhususan dalam penanganan pelanggaran HAM yang berat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah yang pertama, diperlukan penyelidik dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc,
penuntut ad hoc dan hakim ad hoc. Yang kedua, diperlukan penegasan bahwa penyelidik hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam KUHP. Yang ketiga, diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Yang keempat, diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi. Yang kelima, diperlukan ketentuan mengenai tidak ada kadaluarsa pelanggaran HAM yang berat. Selanjutnya, penyelidikan. Huruf 5 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Untuk penyelidikan itu sendiri dilakukan oleh Komnas HAM dan sifatnya pro justia. Komnas HAM mempunyai kewenangan yaitu memeriksa peristiwa yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM berat, menerima laporan pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti, memanggil pihak pengadu, korban atau pihak yang diadukan untuk diminta didengar dan lain-lain. Selanjutnya adalah penyidikan. Pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat adalah Jaksa Agung. Dalam upaya penyidikan ini, Jaksa Agung dapat mengangkat penyelidik ad hoc dari unsur masyarakat dan pemerintah. Penyidikan yang dilakukan wajib diselesaikan paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik. Nah, Jaksa Agung wajib mengeluarkan surat perintah pemberhentian penyidikan SP3 jika dalam waktu yang telah ditentukan tidak diperoleh bukti yang cukup. Selanjutnya adalah penuntutan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur tentang ketentuan penuntutan dalam pasal 23 dan 24. Untuk prosedur pembuktian dalam pengadilan HAM ini sama dengan pengadilan HAM ad hoc. Pengalaman pengadilan HAM ad hoc Timur Timur menunjukkan bahwa prosedur dengan menggunakan mekanisme KUHP ini banyak menjadi kendala dalam proses pembuktian kejahatan kemanusiaan yang seharusnya mempunyai prosedur pembuktian yang khusus pula. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu pada komposisi hakim dan hakim ad hoc, pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa kasus pelanggaran HAM yang berat diperiksa oleh majelis hakim yang jumlahnya 5 orang yang terdiri dari 2 orang hakim pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc. Jumlah hakim ad hoc di pengadilan HAM yang harus diangkat adalah sekurang-kurangnya 12 orang dalam masa jabatannya adalah 5 tahun yang dapat diangkat untuk 1 kali masa jabatan lagi. Nah, untuk ketentuan pemidanaan kasus pelanggaran HAM dapat dilihat pada tabel tersebut atau tabel di samping. Yang pertama, ada kejahatan genosida, selanjutnya kejahatan pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, dan lain sebagainya.